Shalom, baik, terima kasih. Di kesempatan ini kami dari kelompok ENA mau mempresentasikan dalam kelompok ENA ini ada 3 anggota, yaitu 1 Reni Octavia Wayoi, 2 Yanice Lakombo, 3 Sonia Lakombo. Nah, slide yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi. Nah, dari seseorang ke orang lain, perpindahan dari pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam mencapai, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, putus vokal, dan sebagainya. Nah, dalam perpindahan yang efektif memerlukan tidak hanya transmisi data, tetapi bahwa seseorang mengirimkan berita yang menerimanya sangat bergantung pada keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, lanjut slide yang ketiga, proses komunikasi. Komunikasi antara pribadi. Model proses komunikasi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Contohnya, seseorang dapat mengirimkan berita, tetapi bila tidak ada yang menerima atau mendengarkan, komunikasi itu tidak terjadi. Pengiriman berita penerima. Nah, proses komunikasi adalah unsur terpenting dan dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, yang menjadi tujuan utama dari komunikasi, faktor internal. Nah, lanjut slide yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi di atas juga dapat diterapkan komunikasi organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. 1. Saluran komunikasi formal. Contoh, karyawan lini praktikan hampir selalu akan mengkomunikasikan pada mandor mereka dan bukan pada manajer. Nah, 2. Struktur wewenang organisasi. Contoh, percakapan antara direktur perusahaan dengan karyawan akan dibatasi formalitas dan kesopanan. Nah, 3. Spesialisasi jabatan. Contoh, bagaimana produk cenderung berkomunikasi dengan istilah tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang berbeda dengan bagian pemasaran. 4. Memiliki informasi. Contoh, manajer pemasaran akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam hal pemasaran daripada seseorang manajer produksi. Nah, komunikasi baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik formal maupun informal, dalam sebuah organisasi adalah hal yang vital. Baik, lanjut ke slide yang kelima, saluran komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah, puncak komunikasi mengalir ke bawah melalui tingkat paling bawah, misalnya untuk memberi pengarahan dan informasi yang dapat disampaikan melalui memo, laporan rapat. Komunikasi ke atas untuk mensuplai informasi kepada tingkat manajemen atas, misal mencakup laporan periodik, penjelasan gagasan, dan untuk diberikan keputusan. Nah, lanjut ke slide yang ke-6, komunikasi lateral atau horizontal. Nah, komunikasi lateral meliputi hal-hal berikut ini. 1. Komunikasi di antara para anggota kelompok kerja yang sama. 2. Komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkat organisasi yang sama. Nah, komunikasi ini biasanya bersifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi secara mendatar di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping dan dilakukan oleh dua pihak. Nah,
Komunikasi lateral atau menyamping disebabkan adanya tingkat latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman yang bersifat relatif sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi serta adanya struktur formal yang tidak ketat.